Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa in amila lan lamun nglakoni sapa al-hasid wong kang hasud ala diddima ing atase lelawane barang yataqaduhu kang natrapi ing natrapi apa al-hasadu panastan minas sana saking ngalem alal mahsud ing atase wong kang den hasudi wasa'yilan ngelakokake fikrame ing dalem mulyaake mahsud wa ma'awanatih lan nulungi mahsud kana mongko iku ana lahu kedue wong fidzalika ing dalem mengkono-mengkono perilaku perbuatan apa fadlun keutamaan. Maka berkata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan jika orang yang hasud melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hasudnya, ketika hati itu timbul hasud lalu ia berbuat sebaliknya dari apa yang ada di hatinya, misal karena hatinya ini menyimpan hasud, akhirnya hatinya kan mesti marah mencaci kepada orang yang dihasud di hati. Kemudian ia melawannya dengan memuji orang tersebut, kemudian memuliakan orang tersebut, membantu orang tersebut, maka ini lebih utama. Wa hadza utawi iki ala diddima ila akhir min anfa'il adawiyah, bahkan ini menjadi obat yang paling bermanfaat. Logikanya bagaimana ketika kita melihat misalnya Hasan jual sarung kok laris, kita hasud. Sekalian kita bantu Hasan untuk memasarkan sarungnya. Ketika sarung yang kamu jual, San, kamu jualan sarung kok laris, gimana kalau saya ikut menjualkan? Ketika sarungnya Hasan ikut laris, sampean melu seneng ora? Wong sampean itu baik hasil maksud duit apa? Duit akeh. Nah ini salah satu obat untuk orang yang hasud. Minim ketika hatinya mencaci dibalik dengan memuji. Ketika hatinya hendak merendahkan dibalik dengan memuliakan. Misalnya kita hasud kepada si A, si A itu tidak baik, di hatinya kita balik, oh si A ki ya apik, ning ora apik aku misalnya. Paham nggih? Maka di samping kita mengobati hasud dengan apa yang diterangkan oleh Imam Haddad seperti kemarin, berarti taraf pertama hasud ini diobati dengan di hati tidak suka menyamarkannya, lalu jangan melahirkan dengan ucapan dan perbuatan.
tips yang kedua, jika ingin melahirkan perbuatan, perbuatannya harus berlawanan dengan hasudnya. Paham maksudnya nggak? Perbuatannya orang hasud kan menghina, di hatinya kita balik berbuat dengan memuliakannya. Ayo bisa pura butuh hati besar apa ora? Hah? Dari Imam Haddad kau ala diddi ma didki berarti perlawanan. Nek barang Allah kan itu tidak semua yang di hati harus diucapkan. Ente mengingkari hati nurani, benci ngomong cinta, ya justru harus seperti itu. Sesuatu yang baik tidak, sesuatu yang baik harus dikeluarkan, yang tidak baik ya jangan keluarkan. Maka sebelum panjang lebar kita membahas tentang adawiyatul hasad, tentang obat-obatnya hasud, maka kita pahami dulu sebabnya hasud. Maka saya nukilkan dari Al-Ghazali bahwa sebab orang hasud ini ada 7. Mengapa orang bisa hasud? Sebabnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah al-adawatu wal baghdha. Sebab yang pertama adalah karena permusuhan, karena kemarahan. Jadi pokok daripada hasud itu adalah marah. Marah timbul unek ati, lalu timbul lobo hasud. Makanya nek sampean pengen dadi wong sing ora gampang hasud ya aja jengkelan. Jadi permusuhan dan kemarahan. Bahkan kata Imam Ghazali, kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka min hasadin. Setiap permusuhan, kemarahan bisa diharapkan hilangnya kecuali permusuhan karena hasud. Jadi hasud ini sumbernya apa? Jengkel. Paham nggih? Makanya di sumber hasud yang apa? Yang pertama, asyaddu asbabil hasad. Sebab hasad yang paling berat adalah kemarahan dan permusuhan. Jadi sumber dari hasud itu jengkel. Entah jengkelnya karena apa, jengkel lalu hatinya ngunek, bahasa Indonesianya ngunek apa? Hiqdun, lalu timbullah apa? Hasadun. Ini karena apa? Sebab yang pertama, biaya urung mungsuhan, urung jengkel ya ora metu apa? Hasute. Barang us jengkel, barang us mungsuhi, akhirnya timbul apa? Hasud. Makanya nek jengkel, marah, timbul hatinya ngunek-ngunek, mendendam, akhirnya apa? Timbullah perilaku hasud. Ini sebab yang pertama, al-adawah wal baghdha, kebencian dan apa? Permusuhan. Sehingga dari Al-Quran mereka mengharapkan kehancuranmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat dari Al-Qur'ani. Paham nggih? Orang-orang yang menyimpan permusuhan, orang-orang yang menyimpan kebencian pasti menghancurkan, pasti mengharapkan kehancuran apa? Musuhnya. Sampeyan duwe musuh pasti mengharapkan kehancuran musuhmu, ora? Sampeyan punya kebencian terhadap seseorang, pasti engkau menunggu kehancuran orang tersebut, ora?
waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa wa ma tukhfi suduruhum akbar? Yang tersimpan di hati mereka itu lebih besar dari apa yang ia perbuat secara lahiriah. Maknanya mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Yaitu apa? Ghadabun, hiqdun, hasadun, adawah. Karena marah timbul munak, timbul merasa dia adalah musuh saya, akhirnya timbul hasud. Jengkel pokoknya mukane. Kanjeng Nabi ini sering wasiat, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Gue marah ini menjadi mata air daripada hasud. Mau sebab sing aneh ono wong tenene melarat, tenene randuwe harta, dia ndak punya uang. Yang punya uang ini Syakir ngasih hormat. Kok si hasud ini jengkel ora kalong kaiki? Aneh ora? Hah? Jumhuri ngei fulus karo Taufik misalnya. Si A ini orang yang marah kepada saya, kok iso jengkel ora kalong kaiki? Apa sih? Jarang ngei kae wis penyakit wis parah kuwi. Ana ora kuwi kok sampean dhewe? Hah? Sing hati-hati nek ati ana kok kuwi wong liya weh kok kowe kok apa? Itu bagian dari penyebab apa? Hasud. Qabsun nafsi wa syuhriha. Ini sebab ketujuh nemu tak jelas ke. Tapi inti daripada masalah hasud itu amarah. Paham nggih? Ghadab. Makanya fala taghdab, ojo jengkelan. Anes jengkel gawat. Jengkel niki asline ora penyebab hasud tok. Wong ora gelem salat bi asline karena jengkel nek diteliti. Nang opo ora salat jengkel aku. Salat ora sugih-sugih. Jengkel aku. Lalu tarekot kok kaya tambah pusing ya aku. Hah? Mungkin lah taghdab, ojo apa jengkelan. Jadi Rasulullah niku nek wasiat singkat padat, tapi ternyata al-ghadab kuwi apa? Al-bughdu, kebencian. Al-adawah wal baghdha. Tapi hasud ini muncul dari apa? Kebencian dan apa? Permusuhan. Tapi sebab hasud paling top ya kebencian. Tapi kebencian ini muncul dari apa? Ghadab, kemarahan. Ghadab metu baghdha, metu hiqdun, metu adawatun, metu hasadun. Walaupun di sumber permusuhan dan kebencian, tapi sumber hasud, sebab hasud semua ini adalah cabang dari apa? Kemarahan, emosi. Paham nggih? Ini sebab yang pertama al-adawah wal baghdha, kebencian dan permusuhan. Wong nek permusuhan pasti mengharapkan kehancuran apa? Musuhnya. Entah itu musuh dianggap musuh dalam agama atau musuh di dalam ekonomi, pasti akan mengharapkan kehancuran musuhnya. Nek wis nganggep apa musuh. Yang kedua sebab hasud adalah at-ta'azzus, rasa paling mulia. Dari kata aziz, yaitu merasa dirinya ini memiliki kedudukan. Ketika ada seseorang yang memiliki kedudukan, memiliki wilayah, kewalian, atau ilman, atau memiliki ilmu, atau malan, atau harta, maka ia khawatir akan melebihi dirinya. Paham nggak?
Terkadang dia ridho kalau ada orang alim, tapi asal alimnya ini tidak lebih alim dari saya. Tidak masalah ada orang lain jadi kiai, tidak masalah. Tapi jangan sampai kekiaiannya ini ngalimnya melebihi saya. Saya ini seorang mursyid misalnya. Nggak apa-apa lo jadi kiai, yang penting jangan jadi apa? Mursyid. Nggak boleh saya saja yang jadi apa? Mursyid. Nah, ta'azzus. Bahkan kalau ada orang lain menjadi mursyid, seolah-olah dia tidak percaya. Dia misalnya kiai yang dipanggil ajengan umpama, lalu ada orang lain yang dipanggil ajengan, yang pantas dipanggil ajengan di kampung sini hanya saya saja, yang lain dipanggil kiai saja, nggak usah diberi ajengan. Itu sebuah contoh saja. Jadi ta'azzus, merasa lebih apa? Mulia. Ketika saudaranya memiliki kekuasaan, wilayah, pangkat, memiliki pengetahuan, atau memiliki harta, khawatir jika saudaranya ini mengunggulinya. Jadi dia merasa mulia. Pokoknya pemenang ke biak bekas kuliku, Syakir itu biak kuli saya lah, sekarang kok mau omsetnya melebihi saya. Bagaimana caranya orang yang mau mengambil barangnya saya cut dulu. Boleh dia dagang seperti saya, tapi jangan sampai melebihi saya. Niki arane ta'azzus. Faham? Kaya orang-orang yang melihat Rasulullah diberi kemuliaan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Jarine orang-orang yang merasa duwe kedudukan, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dari salah satu dua negeri, Mekah atau Taif. Yang dimaksud ayat ini, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah ini keberatan, merendahkan diri kepada Rasulullah, rela mengikuti Rasulullah jika Rasulullah adalah orang besar, anak orang berpengaruh. Terutama yang ngomong itu adalah Walid ibnil Mughirah, yang merasa dia ini merasa memiliki kemuliaan. Nah, Muhammad kan jahwingi, kenapa Rasulullah nasabe kemudian disebut Abdullah bin Abdul Muthalib? Dulu orang ini tidak pada muliakan Rasulullah. Sopo sih Jahyatim angon wedus kok dadi nabi? Memang nasabe keturunan siapa? Raja Persia, Raja Mesir. Wah, dong metu nasabe. Ya tetep ono sing ora percaya. Rasulullah diteliti nasabnya itu kan setelah menjadi nabi. Andaikan Rasulullah tidak menjadi nabi, dia anaknya Sayyid Abdullah. Bahkan Sayyid Abdullah ini bukan orang terkenal, bukan seorang raja Persia atau raja dinasti King atau dinasti Mongol, orang dagang. Lah kok kita orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mulia kok nanut anak kemarin sore, anak yatim piatu, nggak pernah punya latar belakang pendidikan, SD bira lulus, merasa lebih ta'azzus, merasa paling mulia. Paham nggih? Dan dia memang punya kemuliaan. Niku sing hati-hati. Lah Gus Dudu kok dadi kiai, paling kayak kesambet jim kae. Niku kaget ketika Rasulullah mendapat wahyu ini mengguncang dunia. Saya pernah berpikir juga seperti itu. Kenapa ya Rasulullah ini kok tidak lahir dari seorang besar Prabu Sriwijaya atau Prabu Brawijaya
atau lahir dari rahim Ken Dedes yang kecantikannya mengguncang tanah Jawa. Kok lahir dari orang yang tidak kita tahu? Kenapa Rasulullah kok lahirnya kok di hari Senin, hari yang sama sekali tidak punya kemuliaan sebelum Rasulullah lahir? Kok tidak hari Sabtu kemuliaan orang Yahudi, tidak hari Ahad kemuliaan orang Nasrani, tidak hari Selasa ketika Musa mendapat wahyu di Turusina, tidak hari Rabu, hari yang menyeramkan, nahsun mustaqor, hari diturunkannya kesialan dari langit, diturunkannya rahmat, kan hari apa? Jumat. Kok tidak hari Kamis diangkatnya amal-amal baik? Kok tidak hari Jumat Sayyidul Ayyam? Kenapa hari yang aneh? Beliau lahir kok hari apa? Senin. Ternyata Senin ini hari yang ditirikan oleh orang-orang terdahulu. Rasulullah lahir hari Senin, maka Senin menjadi mulia. Kenapa beliau lahir kok tidak bulan Ramadan, bulan yang suci, di mana kesalahan dihapus? Tidak bulan Syawal ketika meningkat kemuliaan, tidak bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan mulia, atau Rajab, hari yang menyerampok, yang Rajab ini syahrullah. Kok tidak bulan Safar yang menyeramkan? Kok lahirnya malah bulan yang tidak dikenal kemuliaannya apa-apa, Rabiul Awal. Kemudian lahir dari Sayyidah Aminah Sayyid Abdullah. Maka justru kelahiran Rasulullah ini membuat Sayyidatina Aminah dan Sayyid Abdullah mulia. Kemuliaannya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib sampai Quraisy karena kemuliaannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi kemuliaannya Rasulullah ini merdeka, istiqlaliyah, berdiri sendiri. Wah, taufik kok di wong top pantes bae lahirnya bulan Rajab karena mendapat barokahnya Rajab. Si A kok hebat, pantas. Abdul Qadir kok jadi wali Qutbul Ghausil A'zam, pantas saja beliau lahir 1 Ramadan mendapat berkahnya bulan Ramadan. Tapi Rasulullah ini lahirnya dari keluarga yo tidak berayah, tidak beribu, dia yatim piatu. Pantas banyak orang-orang yang menyangkal nggih, bahkan merasa lebih mulia. Makanya penting nasabe Rasulullah akhirnya digelar biniki tekan Nabiullah Ismail, tekan Nabi Ibrahim. Oh, pantas saja kalau dia mendapat kewarisan kenabian karena dia cucunya Nabi Ibrahim. Itu pun nanti masih dimasalahkan. Walaupun Nabi Ibrahim dia kan dari istri kedua, bukan dari istri yang pertama. Jelas kami akan mengikuti Nabi yang dari istri pertama. Tidak mau kami mengikuti Nabi dari istri kedua. Jinjo zaman saiki mono cok dunekke anak pelakor nggih. Hah? Kan iki zaman lucu. Wong bener wong nikah. Rasulullah pun mengalami bully yang seperti itu. Keturunan Sayyid Ibrahim kan dia dari istri yang kedua. Bahkan ana sing ngarani seorang budak, seorang pembantu. Oh ya, walaupun dia keturunan Ibrahim, tapi kan dia dari istri selir, bukan dari permaisuri. Untungnya aku pututi permaisuri nggih. Sultan Agung Mataram 27 permaisuri. Retno Dumilah nang apa dijadikan permaisuri karena dia anak Pangeran Timur bin Sultan Trenggono bin Raden Fatah. Di permaisuri ini Sultan Agung Mataram. Dia memiliki kekuasaan di Madiun, Jawa Timur. Arane Nyai Ratu Retno Dumilah. Anaknya Pangeran Timur bin Sultan Trenggono bin Raden Fatah. Lebih metu
utusi mbahku Raden Nayawangsa nggih mendingi keturunan permaisuri sampean bila percaya karo aku apa niku sebuah apa contoh saja ini Rasulullah saja ya wes saiki memang ternyata setelah dicari data fakta oh ternyata Nabi Muhammad yang katanya anak yatim piatu tidak jelas nasabnya ini jebul jelas keturunan apa Nabi tapi kan nanti si tapi mana sekarang wong paham nggih dari istri yang kedua ayo kami nggak mau ikut Nabi kok anak dari istri yang kedua kami ikutnya Nabi yang Nabi Ishak saja keturunannya menjadi Yahudi Nasrani paham nggih jadi Islam niku seolah-olah diperlemah seperti itu tapi orang yang iman ya pokoknya keturunannya Nabi apa Ibrahim aku nyantri besok kok gak aku melu Gus Kai iki anake kiai tapi sing bojo loro aku melune Gus Ali bae sing anake bojo pertama kuwi sing hati-hati sampean paham nggih delok yo ngalime ilmune ora usah anak sing nomor pira utawa sing bojo nomor pira nggih ngalim ora anak bojo nomor 1 Gus rola-dolo jaza potok ya dolanan sekak gitaran bal-balan wis ngomongnya ra genah wejak ngomong nggih jari jadab ojo ditut paham nggih dan ojo ditut niku karena kecintaanmu kepada Gus kuwi paham nek kowe anut berarti ku justru nilakake Gus kuwi karena akeh sing tambah percaya jadi sebab daripada apa kuwi mau hasud ini ta'azzus merasa lebih apa merasa paling mulia ta'azzus dan dia memang memiliki kemuliaan paham ya ta'azzus ini dia merasa mulia tetapi dia memang bangsawan dia memang darah biru dia memang apa orang top nggih dia memang artis boleh nggak jadi penyanyi tapi jangan sampai lebih viral lebih terkenal dari saya minimal podo nyong sirah kayak gitu tapi nek ngungkuli ya nah, cok timbul hasud pengen ngambruke apa kemuliaannya orang tersebut yang ketiga as-sababus salih al-kibru takabur telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tunas takabur ya apa batrul haq wa tunas meremehkan manusia meremehkannya bukan berarti kadang dhewe iki luweh ino tapi dhewe ngremehke wong kuwi berbeda dengan ta'azzus paham nggih ta'azzus memang dia punya apa nyong Habib ya misalnya lha tuh Habib kok iso dadi wali iki bre padahal sing pantes dadi wali iki Habib oh ilmune nyaut kowe maksud sing pantas menyandang gelar wali itu zuriyahnya Rasulullah Qutbul Ghaus nggih wali-wali Qutbul Ghaus niku disyaratkan berdarah Quraisy tidak ada wali Qutb Ghaus kok dia bukan keturunan Quraisy nek kutub podok kutub ini kan banyak boleh saja Jumburi jadi Qutbul Raqaiq Warmat jadi Qutbul Abdal Syakir jadi tutup botol kira tapi untuk jadi Qutbul Ghaus kuwi kudu berdarah apa Quraisy dengan sanad yang apa sahih Abdul Qadir turunannya Rasulullah ora hah Imam Abil Hasan Asyadzili keturunannya Rasulullah hah Sayyidina Ali keturunannya Rasulullah kok Sayyidina Ali As-Sajjad keturunannya Rasulullah Imam Ja'far Shadiq sampai terakhir kutub terakhir Imam Mahdi keturunannya Rasulullah hah jadi nek wali kutub tertinggi Qutbul Ghaus nggih niku mesti Habib ora iso nek ora keturunan karena itu kaya mau wong dadi nabi iki mesti keturunan apa katoke keturunan wong dagang biasa Sayyid Abdullah ternyata donga dimenduwurke keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihis karena pewarisan kenabian ketika hatinya kasyafnya ilmunya Rasulullah
berpindah dari satu hati ke hati ya pasti ke anak Allah cucunya. Tapi bukan berarti wong liya kira entuk dadi wali, paham nggih? Niku wis aturan dunia kewalian seperti itu. Jadi kowe dadi kutubus saqitir raf-raf, dadi apa maneh kutubiz zaman, apa dadi kutbil makan misalnya. Tapi nek dadi kutbul ghus ya ora konjat, paham nggih? Dalam dunia tentara pun seperti itu. Biasanya yang bisa jadi jenderal ya dia yang melalui jalur sekolah akmil atau akpol, tapi nek jalur reguler pangkatnya paling dhuwur ya apa angel kon dadi apa Kapolri utawa dadi apa ya kowe wis hukum malam nek kowe pengen anakmu dadi jenderal dadi Kapolri sekolah kese nang akmil 4 tahun lulus bisa dadi Kapolres, bisa dadi jenderal, bisa duwe harapan dadi Kapolri wis kedarung ono ki sithik. Paham ora maksudnya? Terus kowe Pak jengkel karo institusi kepolisian atau institusi TNI atau institusi kewalian seperti itu langsung dadi kutbul ghus walaupun tetes kuwi ono keturunan apa nabi sebagai warasatul anbiya. Dan tidak harus seorang ulama terkenal viral, tidak harus seorang yang memiliki pondok pesantren, tidak harus orang yang memiliki kemasyhuran nggih, tetapi syarat utama pada di kutbul ghus nggih niku awarane keturunan Quraisy. Tapi ilmu urung katon ketika ada orang yang bukan keturunan Rasulullah jadi wali, ora mungkin ke dadi wali. Nyong sing Habib ora dadi niku namanya ta'azzus. Memang dia punya apa? Kemuliaan. Paham nggih? Berbeda dengan kibir. Nek kibir iki merasa mulia padahal cok. Hah? Padahal cek karena takabur akhirnya timbul apa? Hasud. Bukan hasud ki bahaya nggih. Kemudian yang keempat sababnya adalah ta'ajjub, merasa hebat dengan diri sendiri. Ma antum illa basyarum misluna. Ketika orang-orang mendengar seruan dari utusan Allah, mereka menjawab ma hadza utawa ma antum illa basyarum misluna. Kamu hanyalah manusia seperti kami. Apa bedanya? Niku umat-umat apa terdahulu. Ta'ajjub ini merasa hebat dengan diri sendiri. Jadi mulia dengan hebat berbeda. Intinya kalau orang ta'ajjub itu nganggep wong podo, nek podo karo kan podo bae mangan sego, bedane apa? Nyongkon mulia kayak kowe. Paham nggih? Paham maksudnya? Nang apa sing disungkeme Kiai Taufik nang ngendo bae Kiai nang apa ora disungkemi lagi metu apa ta'ajjube, merasa apa ujub dengan dirinya, jadi merasa takjub dengan kehebatan diri sendiri. Kemudian yang kelima sebabnya al khauf min fautil maqasid. Sebab yang kelima adalah hasud yang timbul karena merasa khawatir, apa istilahnya, al khauf takut min fautil maqasid, istilahnya saking pote perkara kang dituju, khawatir tidak memperoleh apa yang ia tuju. Biasanya hasud ini diperoleh dari dua orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sama. Jadi ketakutan mendapat saingan. Jadi hasud seperti ini
tidak akan terjadi kepada orang yang ta'azzuz, ta'ajjub, atau kepada orang yang kibir. Hanya terjadi kepada orang yang memiliki tujuan yang sama. Semisal dagang, dia memiliki tujuan menarik pelanggan. Sama tujuannya, dia khawatir kalau pelanggannya dia rame, saya nggak dapat apa pelanggan. Jadi takut kehilangan tujuannya. Sebab yang ke apa? Yang ke 5. Atau takut tidak mendapatkan apa yang ia tuju. Biasanya orang yang khauf min fautil maqasid ini orang yang memiliki tujuan yang sama. Si A dan si B bersaing pingin dapat murid yang banyak. Bagaimana caranya? Yang dapat murid cuma saya. Niki misalnya hasudnya orang alim. Hasudnya orang dagang, bagaimana pembeli ini cuma ke toko saya, tidak ke toko dia. Dan itu pasti ada. Pasti ada. Saman buka toko si sepi wis dihasuti wong. Karena khawatir toko yang sudah ramai ini akan berpindah ke tokonya sampean. Jadi hasud niku pasti. Al hasid lazimun li ummati. Hasud itu pasti ada. Ente buka warung, kadang masih bikin pelang namanya saja wis ana sing hasud. Paham nggih? Priye nyong rung tapu rung koke ya berarti kowe wong jahil murakab kowe. Ngajine rung katam kowe. Paham nggih? Wong hasud ki wis sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Paham ra tadi? Ente misalnya tukang las wesi, ya engko sing maido las-lasan murapi tukang las liya, paham nggih? Anyo ora arti las ya mbok las murapi iku aja nang kondone ya apik karo nyong ora iso. Sing las-lasan kok ora marek kok. Paham nggih? Kedarungo ente durung tapuk sing dibuka tok las besi sakti misalnya. Hanya masih sebuah harapan. Ya wis dihasuti wong. Selumprah karena setiap orang memiliki penyakit hasud yang timbul dari sebab yang kepiro nggih? 5. Al khauf min fautil maqasid. Takut tidak tercapainya tujuan. Kuatir ora iso sugih. Nek Syakir buka warung adep-adepan karo aku. Ini kebutuhan yang nyata. Khawatir daster kurak payu nek si amelu gawe apa daster. Kemudian sebab tak singkat-singkat mawon nggih, sebabnya aja ada 7, berarti kurang piro? Yang ke-6 berarti hubur riyasah, ambisi kedudukan. Hubur riyasah krono tolabul jahli nafsih min ghairi tawassulin ila maqsudih. Dia menginginkan kedudukan tapi ia tidak mendapatkan kedudukan itu yang mendapat ke orang lain. Saya mencalonkan bupati, dia mencalonkan bupati. Kok yang jadi dia? Akhirnya saya demo, tegakkan keadilan, ulangi pemilu. Akhirnya ditegakkan keadilan temenan, keadilan menurut dia nang Mahkamah Konstitusi pemilu harus diulang. Setelah diulang yang jadi dia lagi ternyata tegakkan keadilan. Akhirnya saya bertanya, kapan keadilan itu tegak, Pak? Ya kalau saya yang jadi bupati. Kalau yang jadi bupati bukan saya, keadilan tidak akan tegak. Ya angel kok kowe. Paham ora maksudnya sampean? Akeh ora orang demo kok tegakkan keadilan. Tegake kapan? Aku wis njego. Kowe kudu paham aja di. Hah? Ya asline kowe pinter berarti Syakir mending pinter wong gugu. Kowe guru-guru patek pinter berarti ora gugu. Hah? Paham ora? Hah? Tegakkan keadilan, tegakkan undang-undang, tegakkan Pancasila.
Kapan tegaknya? Ya nek aku sing dadi, nek aku sing ora dadi ya ora bakal apa. Anggaran hubur biasa. Ketika yang jadi orang lain, dia akan menghilangkan kedudukan itu dengan cara apapun, entah dengan undang-undang, entah dengan hoa, entah dengan keadilan, entah dengan nopo. Paham nggih? Cak ono ora? Wong demo kowe. Hah? Calon bupati demo tegakkan keadilan apa tadi? Ternyata memang deknen ki tidak ada yang milih kok. Dituruti, oke, daripada engkau ribut kita ulang. Ternyata yang jadi dia lagi. Keadilan tegak ora jare tri. Ya kan wong hebur riasah. Tegakkan keadilan apa aslinya dudukan saya duduk tegakkan apa nah, makanya apa yang tersimpan di hatinya itu lebih jahat cara Al-Qur'an nggih kaya mau tak apa kandhake terkadang mulut hanya mengatakan yang ringan-ringan saja tetapi wa ma tukhfi suduruhum akbar apa yang tersimpan di hatinya lebih besar dan lebih berbahaya nggih nang mulut ya tegakkan keadilan meskipun langit runtuh keadilan harus ditegakkan ternyata sing dadi ora wong mau wis misal calon ada 1 2 3 pemilu pertama yang jadi 1 diadakan lagi yang jadi nomor 2 nomor 3 ini tetap raditi tegakkan keadilan maning paham nggih aslinya dia tidak akan menang tapi hubur biasa ambisi kekuasaan paham maksudnya nggih lah itu sebab dan kedudukan itu tidak harus bupati ketua musola terpilih Hasan si Caplin ini ora bisa rasah kuwi lanang apa lah aku ora melu milih kok aku durung teko oh serti Pak Ano bilang tekone keri hah karepe asale sing dadi mek Caplin dibaleni meneh pemilihan ketua musola sing dadi Hasan meneh jare Capline wong bareng durung tundang kok urung adil bareng durung teko dik-dik baleni wis ping 3 ke sing dadi Hasan meneh jebune bareng mati do bae milih apa Hasan Capline luru wong meneh sing urung teko sapa meneh diluru wong ngurusi wong hasud yo sampai apa subuh ora dadi mukanya kondo nek pemilihan iki sing dipilih sing teko ora teko kok dipilih ora teko kok ditikke wis wae kesempatan no. Paham nggih jadi orang yang hubur riasah ambisi kedudukan ambisi posisi ketika posisi yang ia ambisikan ia inginkan kok menjadi milik orang lain walaupun sebenarnya posisi itu belum tentu penak dia pingin jadi imam musola ini nggak ada enaknya tapi dia pingin ketika ada orang lain jadi ya mau nih orang mungsuh buat dimungsuh mau nih orang dijengkeli buat mangkele dijengkel karena hasud ki mau pitu ku sebabnya paham nggih mau nih kayak kira jengkel karo aku sih orang langgar ki apik CS karo aku cok keplek bareng bolo wis gampangane bareng aku dadi imam musala kok iso dianggale kok karo aku nang jawabe oh cek kancamu sing CS ki pengin dadi imam musala dhewe tapi ana hasrat pendam cok kok sing dadi kowe kudu apa yang tersimpan di hati cok lebih berbahaya caleg Al-Qur'an daripada kata-kata daripada lesan jare Al-Qur'an itu kan wa ma tukhfi suduruhum akbar niku surat Ali Imran 118 nek panggung dalil gayang-gayanan yang tersimpan di hatimu asline lebih mengerikan daripada ucapanmu tegakkan apa aku pangai kacau negara kowe ya pemilu dibaleni bae nek sing dadi urung awakmu ya
keadilan urung apa urung tegak ya ora ana tegak paham nggih. Entah itu pemilihan RT RW kadang wong kowe ora dipilih ya kon priye. Aku mau aja hasud diwangi kowe dadi wakil RT apa dadi sekretaris kowe melu seneng ayo mau ala didima sewali perkara kuwi mau ya taqaduhul hasan kuwi mengko bahasane dhisik mending ngerti apa sebabnya. Sebab yang ketujuh adalah khabathun nafsi wa syuhiha. Syuha nafsi apa? Karena syuha nafsi ini kikir. Nah, nek medit sih penting. Karena kikirnya hati, keji dan kikirnya jiwa terhadap hamba Allah. Khabathun nafsi, kejinya jiwa, wa syuhiha, dan kikirnya jiwa, bukan kikir harta. Kikir harta itu dia punya harta, kikir jiwa itu bahasa Arabnya syuha nafsi. Nek medit tok bakhil nggih. Ini perbedaan bakhil karo syahih. Nah, nek bakhil iki ya bakhulu bimali nafsi, dia bakhil dengan hartanya, ini bahasa Arabnya bakhil. Tapi ono bakhil arane syahih. Kuwi wong sing bakhil dengan harta orang lain. Nah itu contoh Warmat ini kasih uang 1 miliar ke Habib Taufik yang marah kok Syakir. Jaluk mah kowe ketipu kowe, jok bali. Wong kowe donya akeh Habib, wong Habib karo dhewe kudu bae padha do bae menungso. Dimulia-muliake Pak Anggopo ya ora andekan besok syafaat ke dijual nang akhirat nyong kilingan donyaku nyong ora entuk syafaat andekan Rasulullah gelem nyafaati aku kabeh bundoku tak wekehke tapi nyong mati kok ora nggawa apa kae iki mumpun nyong sik iso ngeki parenya pange Habibe 1 miliar bumi sok mangle Rasulullah gelem nyafaati. Ini urusan yakin atau tidak yakin. Wong sing yakin banyak yang melakukan hal tersebut nggih. Yakin kira iso dipaksa. Lambune sampean ki yakin apa ora yang ora paham nggih. Intinya yang marah ke orang apa? Yang marah kok ente. Paham nggih? Ini keji dan kikirnya jiwa. Nek pelit ki siapa dia punya harta diminta pelit, tapi kalau kikir jare wong Jawa medhit semedhit ora duwe kae. Iki kok medhit, paham nggih? Nauzubillah min. Akeh ora wong kok kuwi. Wisan kowe duit to akeh iki Taufik keman-keman sih. Kowe jawab lah duitku dhewe sekarang mbok-mbok. Kok kowe jerumi aku. Lah ini penyebab hasud sok metu makanya jengkel. Paham nggih? Bedakan bakhil dengan syahih wa syuha nafsi. Syahih niki bakhil dengan harta orang lain. Ini bisa menimbulkan hasud. Nek bakhil dengan hartanya sendiri cok mending wi walaupun kuwi rapi wonge. Bakhil kuwi wis qaribum minanar. Perek karo neraka aja meneh syahih. Jadi sebab yang paling ramatuk diakal tapi logis nggih. Tidak logis tapi logis. Ada orang yang bakhil dengan harta orang lain, paham nggak? Oh dia kere nggak punya apa-apa, ono ngei kok dicegah. Berharap Taufik ini nggak dapat uang 1 miliar dari Haji Warmat, paham nggak? Lucu pura ono wong kowe iki, hah? Ayo termasuk awakmu barang sama kowe. Sebab-sebab apa? Hasud. Satu mau apa? Permusuhan dan kebencian. Kebencian dan permusuhan. Yang kedua merasa mulia. Yang ketiga takabur. Yang keempat ta'ajub. Yang kelima takut tidak memperoleh apa yang ia tuju. 6 ambisi kedudukan, kekuasaan atau jabatan. 7 keji dan kikirnya hati.
jiwane kanthi hati ora apa-apa. Kikir kok nang ati. Kikir iki medhit ki nang bondo mending trio. Medhit kok nang ati. Lah priye ora dikaeki, makne sing medhit apa? Ya lucu wong iki cak nang duwe penyakit kok kuwi. Ustaz Jumhur iki ngeki wong 10.000. Ustaz Jumhur itu kasih pengemis 10.000. Laku Hasan yang ingin mencegah uang 10.000 itu diberikan pengemis. Aja sih. Kayak wong mes pun nang tipine gedhi nang omah kae. Kayak tanggoku kae. Karo tipiku iki gedhi tipine kae aja diwehi 1.000. Niki arane orang yang kikir hati. Kikir hati bahasa Arabe syahih, syuha nafsi. Tapi nek kikir harta kuwi arane apa? Bakhil. Lah bu sampean ki lorone sok malah. Wes bakhilun syahih. Ajareku wong liya. Pange duit langgar, pakai duit wong ayu. Ora duit dhewe. Paham nggak? Aku ki melas minat karo kowe mah timbang sak miliar wekeh Habib ki yo. Seko wekeh aku apa? Utos ke wekeh yayasan kae musala kae langgar kae. Kok seko wekeh Habib misale. Aku dhewe sepange Habib kok sing geger nek kowe wong imane tetek kok kuwi yo. Oh ribut apa? Nek kowe wong sing kuwatir timbul hasud ya seko meneng. Umum takok ya takok dengan cara sing apik ora menging nggih. Paham? Ini sebab-sebab hasud. Mukane ana hasud sing apik engko. Mampuarane wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Disebut mutanafis, berlomba-lomba. Warmat tak apal alfiyah, nyong kudu apal, tapi ora pengin gawe warmat ilang apalan alfiyah. Niku hasud sing entuk ganjaran. Fal yatana fasil mutanafisun. Kadang diarani ghibthah, kadang diarani mutanafis. Ini terbebas dari 7 ini. Tapi nek 7 ini ada, cok memunculkan apa? Hasud. Jadi simptom sebab penyebab hasud itu ada 7. Yang paling lucu yang ke apa? 7 ini. Khabathun nafsi wa syuhiha. Keji dan kikirnya hati. Atine banget kotore. Sampai nek metu kowe dititeni atimu berarti wis kotore kok. Hah? Ngono wong ae kok engko ora kalong kae iki kok jengkel. Lu kok marah, emosional apa? Individu bahasa Arab syahih, syuha nafsi. Nek syahih niku bakhil dengan harta orang lain. Nek bakhil dengan harta, maksudnya nek syahih itu medit dengan harta orang lain. Sampai Allah memberi nikmat kepada warmat kok ya ora ridho. Ya Allah kok sing sugih warmat to. Mbok aku bae mosok bang ajar Gusti Allah. Mosok bang aku kok jengkel. Paham nggih? Tidak hanya orang, sampai ketika Allah memberi nikmat pun dia merasa kehilangan. Padahal dia itu tidak punya apa-apa. Kegoblokan yang nyata iki kok kuwi. Hah? Paham nggih? Allahu yu'ti. Allah memberi anugerahnya mayyasya kepada orang yang Allah yu'ti fadlahu mayyasya. Allah memberi anugerah kepada siapa yang kehendaki. Pak kuwi anak yatim, Pak kuwi anaknya orang hinadina, Pak kuwi anaknya orang yang tidak berpendidikan lalu jadi orang alim, terserah Allah. Kudu anak kiai kok dadi kiai. Kudu anak Habib dadi Habib lho, malah mencurigakan nggih. Kok sing dadi wong sugih kok kae Gusti. Kok sing dadi umpama Pak hasud karo wong rawani, hasude karo Gusti Allah. Ya Allah kok sing dadi ketua RT iki warmat ya Allah. Sampeyan detekke ketua RT warmat ki keliru ya Allah. Hah? Kok sing entuk harta karun ki Ustaz Jumhuri ya Allah, asline sing entuk ki aku. Lah Allah Pak ngeki. Paham nggih? Ana ora wong
Wong kikir ya no ora. Nek pelit itu dia medit terhadap hartanya. Nek kikir, mas kikir ya angel. Wong kikir iki kena ngikir besi ya apa. Kikir itu dalam bahasa Arab lho, dudu bahasa apa Indonesia. Ini bahasa Arab pelit dan kikir kaya padha. Padahal pelit itu medit dengan hartanya, nek kikir medit dengan harta orang lain. Kowe kenemenan ora? Nek pelit tok cok si ora ditekke hasud ke. Mat aku wedite mat mah ora ah. Ora wangaya. Padahal hartane dhewe. Tapi ketika ono wong njaluk duit karo Barmat, aku wedite Barmat e pametu duwite. Kowe nemane pan. Aja sih mat, kayak apa? Wekake aku bae maksude, paham nggih? Utawa aja diwekake kae dene wis. Abi arane khabusun nafsi wasyuhya, keji dan kikirnya hati. Niki sebab sing lucu. Paham nggih? Walaupun sebab hasud ini banyak, tapi mayoritas hasud ini timbul karena 7 sebab ini. Paham tum? Maka hendaklah dihindari kebencian, merasa mulia, sombong, ta'ajub, kemudian apa? Khawatir tidak memperoleh tujuan ketika tujuan itu telah diperoleh orang lain, kemudian ambisi kekuasaan dan kikirnya hati. Paham? Kikirnya hati ini lambang hati yang sangat kotor. Bukan njaluk dikikir wes nek wis gereji wesi nek wis ketul dikapake panas banget. Paham nggih? Nek pelit ki ya wis Allah ki pelit ki apa, tapi ono sing ngunguli apa? Kudune kan Allah ngei anugerah karo wong liya, wong sing ngei Allah sampean krasa kelangan. Lucu ora? Ora ono hubungane. Nek Allah keduren misale wis ali mau jumburi ngei duit Barmat kok sing jengkel Syakir. Syakir ini orang kikir. Bahkan sampai berusaha beri carane sing wingi diwehke mek jak bali. Padahal nang Barmat mungkin wis mlebu nang toilet mbura. Ning diwat wingi dit 5.000 mat. Lah tak tukok wis ya ora beleke. Ternyata dihasuti karo sapa? Syakir. Beri carane mek kira dijaluk apa? Nah, biarane wong kikir. Pelit karo pikir mending di. Tapi kok sampean sering kok kowe? Lah ya makane bahasa Arabe pelit ki bakhil mesti bahasa Arabe kikir ki apa syahil. Paham nggih? Lah sebab hasud sing paling lucu cari Imam Ghazali kaya-kaya asale beri ta'azzus pernah member, ambisi kekuasaan member, luruh harta member. Ketika diteliti dia musuh tidak, ta'azzus ya tidak, merasa lebih mulia ya tidak, ta'ajub ya ora, duwe keinginan yang sama bersaing ya ora. Wah iki mesti wong kikirnya hati wis tidak ada yang lain. Malah cake kok sampean barang iki sana, mungkin dikikir kuwi atimu mek tajam. Paham nggih? Nah sebab-sebab 127 iki mungsuhan ora sih. Mungsuhinya ya ora. Luwih mulya ti aku ya ora, umuk ya ora. Nyengiti aku ya ora. Pengen duwe kedudukane luwih dhuwur ti aku. Oh, berarti kuwi wong apa? Kikirnya apa? Kikirnya hati, unas kikirnya hati pancen njak dikikir cok endase mbura. Kikir paham nggih? Kikirne bahasa Jawa kan alat nggo menajamkan besi nggih. Nah kan kikir iki wis pelit sih mending nggih, padahal pelit kuwi dekat ke neraka. Oh cuma nek kikir cok. Berarti nek kikir rasa disebut otomatis. Tapi setiap orang memiliki jiwa yang kikir. Kabeh nek wong alim ben duwe ya Allah sing gawe ilmu kok kae kudu aku. Sing gawe ilmu Allah kok kowe kok
kikir iki priye. Nah, carane ya ngono ngobatine karena itu memang sebuah gawan bayi lahir. Paham nggih? Wong wis bayi kan ora duwe kaeki, ana wong liya ngai panganan kowe nangis apa? Lazimatun, sebuah hal yang lazim, maka yang perlu ini diarahkan, dipelajari. Mikira api, paham nggih? Kikire iki mikira apa? Api. Nah, jadi sebab 1 lolos, 2 lolos, 3 lolos, 4 lolos, 5 lolos, 6 lolos, pasti itu yang ke apa? 7. Paham nggih? Tidak akan bisa apa? Lolos. Oh, kowe wong dudu hati yang berpikir itu, tapi hati yang berpikir nggih. Nah niku penyebab apa? Cek salah ketik. Mau hati yang berpikir, pene ganti apa? Niku hasud. Maka dari sebab inilah kita hendaknya menjaga diri dari sebab-sebab itu. Setelah tahu sebabnya, bagaimana mengobatinya agar kita bisa menjauhi kehasutan ini. Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.